Gemers, welcome to Youth Community Online Service. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat, dalam kondisi yang baik, dan tetap dalam penyertaan Tuhan ya. Buat yang belum follow Instagram Youthcom, kalian bisa follow di @gpsyouthcom. Dan jangan lupa subscribe di channelnya Youthcom GPS. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya ya. Buat kalian yang butuh bantuan doa karena dalam pergumulan, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Yang belum join care, yuk join care, karena di care ini kita bisa saling menguatkan, mengingatkan, dan yang pasti bisa seru-seruan bareng. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang tujuan hidup apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Kita harus bisa tahu nih, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengetahui rencana Tuhan dengan pasti, supaya kita bisa hidup maksimal di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, penasaran gak sih tema apa yang bakal kita bahas minggu ini? Sebelum kita mulai ke ibadahnya, kita akan mendengarkan salah satu sharing dari kakak Youth Community. Dan inilah dia, Sharing Room. Shalom semuanya, Happy New Year, selamat hari Minggu. Semoga kita selalu sehat dan selalu taatin protokol kesehatan. Kenalin, saya Natali. Kali ini saya akan sharing tentang kehidupan saya yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Walaupun saya terkadang jauh daripada Tuhan, bisa dibilang saya jarang berdoa, saya jarang membaca firman Tuhan, tapi pada suatu titik saya diingatkan Tuhan. Dan titik itu adalah hari dimana pengumuman sekolah yang saya impikan tidak membuka pendaftaran. Pada saat itu saya tersadar dan saya mulai berdoa karena saya gak tahu hidup saya ini mau diarahkan kemana. Bahkan saya tidak memiliki tujuan lain selain sekolah di situ. Saya mulai berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri, mengaku, dan saya minta satu hal pada Tuhan. Tuhan tolong berikan tanda, berikan jawaban kepada saya. Memang jawaban Tuhan di orang itu berbeda-beda. Ada yang jaraknya lama dan ada yang pada saat itu juga dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk bersabar, dan pada saat saya selesai berdoa, saya tidak mendapat jawaban dari Tuhan. Waktu terus berjalan dan tiba saatnya untuk saya menentukan saya harus di jurusan apa. Jujur saya nggak pernah terbesit jurusan yang saya ambil saat ini. Nggak tahu, tiba-tiba kayak ya udah ini aja gitu. Dan kedua orang tua saya kayak setuju-setuju aja. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil jurusan itu. Tidak lama kemudian saya menjalani tes dan saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menyerahkan hasil yang saya kerjakan kepada Tuhan. Pada saat hari pengumuman, jujur saya pesimis. Saya bilang ke Tuhan, udah Tuhan gak apa-apa, di pilihan 2 aja. Yang penting masuk Tuhan. Dan yang lebih gak percaya lagi ketika saya membuka pengumumannya itu, ternyata saya diterima di pilihan pertama. Dan saat itu saya langsung ngerti, oh ternyata Tuhan ini mau mengarahkan saya ke sini. Dari pengalaman yang saya dapatkan, ketika kita ingin tahu tujuan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita itu apa, kita harus mau mencari Tuhan, harus mau berdoa, harus mau membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu pedoman hidup kita. Ibarat sebuah harta,
kita harus mau menggalinya terus-menerus agar menemukan harta itu. Sekian sharing yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Puji Tuhan, kita kembali lagi ketemu sore hari ini. Kita bersama-sama mau beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas segala hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami bisa merasakan kalau penyertaan-Mu begitu sempurna atas hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, sore hari ini kami mau datang kepadamu memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan keberadaan kami saat ini kami masih beribadah secara online. Ini tidak mengurangi kuasa-Mu, kuasa-Mu tetap sama dan sanggup untuk melawat setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita mau sama-sama mengatakan setiap jalan, setiap langkah hidup kita mau lakukan itu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Mari bersama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan,
Kami percaya sama Engkau Tuhan. Apapun yang akan terjadi di depan kami percaya semuanya ada di dalam kendali-Nya Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh Yesus, ini setiap kami. Haleluya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut,
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Kami percaya janji-Mu, Tuhan. Kami percaya Kau bersama kami. Kami percaya kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan kami. Haleluya, haleluya, Yesus, kami percaya padamu. Tuhan, kami percaya sama Engkau, Tuhan. Apa yang tidak bisa kami lihat saat ini, keadaan di depan kami yang tidak bisa kami prediksikan saat ini, kami mau taruh itu di bawah kaki-Mu. Biar Engkau yang bekerja, biar Engkau yang berencana atas setiap kami. Lakukanlah Tuhan apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan hikmat-Mu turun atas setiap kami. Memampukan kami untuk boleh mengerti lebih lagi tentang Engkau Tuhan. Memampukan kami untuk boleh mengerti lebih lagi tentang mau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kalau pada hari ini kita dapat kembali beribadah meskipun masih secara online. Dan kiranya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu dapat membawa kehidupan kita untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pada hari ini saya diberikan tema firman Tuhan, yaitu treasure atau harta yang berharga. Selama 2 minggu kita berbicara tentang aku dan rencananya. Dan hari ini kita belajar bagaimana menemukan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Allah tidak meninggalkan kita di dalam kegelapan untuk bertanya-tanya, bahkan menebak. Dengan jelas sekali, Dia telah menyatakan tujuannya untuk kehidupan kita di dalam Alkitab. Melalui Alkitab, kita bisa mengerti akan rencana Tuhan. Melalui Alkitab, kita boleh mengerti akan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Dan melalui Alkitab, kita boleh mengerti untuk apa kita ada di dunia ini. Untuk itu penting bagi kita sebagai orang percaya untuk selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin mengetahui dengan tepat tujuan Allah
di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, satu waktu pada upacara penobatan Ratu Inggris, Elizabeth II, Uskup Agung yang bernama Canterbury menyerahkan sebuah Alkitab kepadanya dan berkata, "Ratu, kami yang mulia, agar yang mulia dapat tetap menjaga hukum dan Injil Allah sebagai pengatur seluruh kehidupan, termasuk pemerintahan kerajaan Inggris, kami mempersembahkan kitab ini sebagai harta paling berharga yang diberikan oleh dunia ini. Jika dunia ini merenggut semua harta duniawi yang kita anggap sebagai barang-barang berharga, maka kita akan merasakan kehilangan begitu besar. Namun apakah yang terjadi seandainya dunia ini merenggut Alkitab dan segala pengaruhnya dalam kehidupan kita? Maka kita bisa menebaknya. Planet ini akan menjadi begitu gersang dan hancur. Alkitab adalah harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Jauh lebih berharga daripada emas yang begitu banyak. Jauh lebih berharga daripada apa yang ada di dunia ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai yang ke-2. Mari kita baca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kalau kita perhatikan kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-2, kita bisa membaca tentang berpindahnya kepemimpinan atas bangsa Israel kepada Yosua setelah kematian Musa. Dan ini adalah firman pertama kali yang diucapkan oleh Tuhan kepada Yosua setelah kematian Musa. Firman ini sekaligus sebagai konfirmasi bahwa kematian Musa tidak berarti rencana Tuhan menjadi gagal, yaitu membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Sebab rencana Tuhan tidak bergantung dengan seseorang. Untuk itu kita jangan menjadi sombong atau merasa dibutuhkan dan menganggap kalau tidak ada aku, pelayanan atau pekerjaan Tuhan ini tidak mungkin ada. Tanpa aku tidak mungkin pelayanan atau pekerjaan Tuhan ini bisa berkembang. Itu salah besar. Jika kita dilibatkan di dalam pekerjaan Allah, itu bukan oleh karena hikmat kita, bukan oleh karena kepandaian kita, bukan oleh karena pengalaman yang kita miliki. Namun semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Dan jangan pernah salah, yang membuat pekerjaan Tuhan bisa berkembang, itu bukan karena kita, tetapi semata-mata oleh karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita baca di dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua bukan tentang mujizat dan juga bukan tentang kekalahan musuh-musuh bangsa
Israel. Tetapi hal pertama yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua adalah untuk memperkatakan kitab Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam serta mentaati firman Tuhan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa betapa penting Taurat Tuhan bagi Yosua dan bangsa Israel. Agar mengenal dan memahami rencana Tuhan dan menghidupinya sehingga tujuan Allah dapat dicapai oleh Yosua dan juga bangsa Israel. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Mengapa demikian? Karena bangsa Israel terkenal dengan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan oleh karena kekerasan hati bangsa Israel, Musa terpancing tidak menghormati kekudusan Tuhan. Sehingga akhirnya Musa tidak diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah perjanjian. Itu tertulis di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-12. Dan Ulangan 32 ayat yang ke-51. Dan sebagai seorang panglima perang, juga bukan jaminan bagi Yosua dapat dengan mudah memimpin bangsa Israel ini menuju tanah perjanjian. Untuk itulah Tuhan memerintahkan kepada Yosua agar perjalanannya berhasil dan beruntung, maka jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam, serta bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dalam artian, Yosua dan seluruh bangsa Israel harus mentaati firman Tuhan. Betapa penting Taurat Tuhan sebagai pemandu hidup bagi bangsa Israel. Betapa penting Taurat Tuhan sebagai penuntun hidup bagi bangsa Israel untuk mencapai tujuan Allah yang Allah tetapkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Ada beberapa tokoh dunia yang mengakui kehebatan dari Alkitab. Sebut saja George Washington, Presiden Amerika Serikat pertama, mengatakan demikian. Mustahil bisa mengatur dunia dengan benar tanpa Tuhan atau Alkitab. Abraham Lincoln yang merupakan Presiden Amerika Serikat yang ke-16 juga mengatakan, saya percaya bahwa Alkitab adalah pemberian terbaik yang pernah Tuhan berikan kepada manusia. Semua kebaikan dari Juru Selamat dunia dikomunikasikan kepada kita melalui buku ini. Demikian juga Ratu Victoria berkata tentang kehebatan daripada Alkitab. Dia mengatakan, Alkitab adalah dasar dari kehebatan Inggris. Begitu luar biasa tokoh-tokoh dunia mengakui kehebatan dari Alkitab. Menjadi pertanyaan, sejauh mana kita memandang penting Alkitab di dalam kehidupan kita? Sejauh mana kita memandang penting Alkitab bagi kehidupan kita? Meskipun ada banyak alasan, namun saya hanya membagikan 4 alasan saja pentingnya Alkitab bagi kita. Yang pertama, untuk mempertahankan kelakuan yang bersih. Jadi pentingnya Alkitab bagi kita adalah untuk mempertahankan kelakuan yang bersih. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang 119. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9.
Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mungkinkah seseorang dapat mempertahankan, seseorang dapat memelihara kehidupannya yang bersih? Bukankah godaan-godaan itu hadir di sekitar kita? Kelemahan diri sendiri dan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia seolah membuat kita tidak bisa menjaga kehidupan kita yang bersih. Justru ada kecenderungan kita hidup dalam kecemaran. Namun pemazmur memberikan satu jawaban, bahwa pengenalan akan Tuhan dan ketaatan pada firman Tuhan itu menjadi dasar kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Rahasia bagi orang muda untuk mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan satu cara, yaitu apa? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah kehebatan Alkitab. Yaitu apa? Dapat mempertahankan kelakuan kita, kehidupan kita yang bersih, meskipun kita sedang ada dan dikelilingi oleh sesuatu yang mencoba mempengaruhi hidup kita, yang membuat kita jauh dan tercemar di hadapan Tuhan. Oleh Alkitablah kita bisa mempertahankan kelakuan yang bersih. Yang kedua, pentingnya Alkitab bagi kita. Agar lebih berakal budi. Kalau kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 99. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Daud menyadari bahwa dirinya berakal budi bukan oleh karena pengajar-pengajar yang ada di sekelilingnya. Daud berakal budi lebih daripada semua pengajar itu oleh karena firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sumber akal budi yang membuat Daud dapat mengetahui kehendak Tuhan dan menyelaraskan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Inilah kehebatan daripada Alkitab. Yaitu apa? Untuk memberikan akal budi sehingga seseorang itu bisa tahu persis akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan dia. Yang ketiga, apa pentingnya Alkitab bagi kita? Yang ketiga adalah memimpin kita di dalam kebenaran. Mari kita baca di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita menghadapi kegelapan, tiba-tiba ruangan di mana kita ada, lampunya mati. Maka saya yakin, bukan uang, bukan teman, bukan pekerjaan, ataupun harta benda yang paling kita butuhkan dalam situasi yang demikian. Melainkan yang terutama adalah apa? Pelita. Yang terutama adalah apa? Terang. Dunia, tempat semua manusia menjalani kehidupan, diliputi oleh kegelapan. Seperti yang dinyatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tetapi kita yakin, hanya firman Tuhanlah
yang akan menuntun kita. Firman Tuhanlah yang menjadi panduan di dalam hidup kita, yang menerangi keseharian hidup kita ketika sekitar kita terasa gelap. Agar kita tidak sesat, agar kita tidak salah jalan. Firman Tuhanlah itu yang menuntun hidup kita, agar kita selalu mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, mengapa Alkitab begitu penting bagi kita? Yang keempat adalah dapat mengubah hidup kita, dapat mengubah karakter kita. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Jelas sekali bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk satu, mengajar kita. Alkitab berotoritas membukakan kebenaran, memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita mengetahui dengan jelas tentang kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Alkitab juga memberikan tahu kepada kita apa tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Untuk apa kita ada? Untuk selalu membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, firman Tuhan juga bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan. Alkitab berotoritas untuk apa? Menegur perilaku kita. Menegur sikap hidup kita yang tidak benar. Betapa sering kita membaca Alkitab, kemudian Tuhan mengingatkan akan dosa kita. Tuhan mengingatkan akan pelanggaran kita. Sehingga kemudian kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Dan tidak jarang ketika kita minta ampun kepada Tuhan, air mata menetes dari mata kita. Itulah otoritas Alkitab di dalam kehidupan kita, yaitu menyatakan kesalahan. Sedangkan manfaat daripada firman Tuhan yang ketiga adalah memperbaiki perilaku. Alkitab berotoritas untuk membangun karakter kita, membangun perilaku kita. Agar apa? Agar semakin hidup serupa dengan Kristus. Alkitab itu menjadi penasehat hidup kita. Sehingga kita tahu bagaimana hidup untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Alkitab itu adalah penasehat di dalam diri kita. Alkitab itu senantiasa mengingatkan kita bagaimana kita itu memperbaiki perilaku hidup kita saat ini. Dan yang keempat, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mendidik dalam kebenaran. Alkitab mengajar kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan tujuannya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa firman Allah adalah kebenaran. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini?
Apakah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu membuat kita dekat kepada Tuhan, atau kehidupan yang saat ini kita jalanin justru membuat kita jauh daripada kehendak Tuhan? Firman Tuhan mengingatkan pada hari ini. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita lakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menemukan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, kita akan baca di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Esra. Esra pasal yang ke-7, ayat 10 sampai yang ke-11. Kitab Esra pasal yang ke-7, ayat 10 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Kalau kita tahu siapa Esra itu sesungguhnya, Esra bukanlah orang yang sembarangan. Mengapa? Sebab dia adalah seorang imam, ahli kitab, ahli dalam segala perkataan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Namun yang hebat adalah ketika Esra sebelum mengajar bangsa Israel, maka Esra harus belajar terlebih dahulu. Esra harus meneliti kitab Taurat. Dalam artian, dia belajar dengan sungguh-sungguh sebelum apa yang diajarkan itu disampaikan kepada bangsa Israel. Jadi di sini jelas sekali bahwa Esra belajar terlebih dahulu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Esra? Melakukan apa yang dipelajari. Dan baru kemudian mengajarkannya kepada bangsa Israel. Rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya yang dilakukan oleh Esra menginspirasi kita semua agar kita serius atau sungguh-sungguh antusias atau bergairah untuk apa? Untuk mempelajari firman Tuhan. Bukan sekedar rutinitas, bukan beban, tetapi satu kesukaan firman Tuhan itu untuk dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, marilah kita tinggalkan kebiasaan yang selama ini asal-asalan di dalam belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan bukan sebagai beban yang kemudian kita gagal untuk mentaati firman Tuhan. Harusnya ada sikap yang penuh dengan antusias dan keseriusan untuk mempelajari firman Tuhan. Dan yang terpenting yaitu melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga firman Tuhan itu selalu apa? Menerangi langkah hidup kita. Agar firman Tuhan itu selalu memberikan hikmat kepada kita untuk kita mengerti akan rencana Tuhan. Yang akhirnya hidup kita berdampak bagi orang lain. Karena kita yakin kehebatan Alkitab itu begitu luar biasa. Mengapa? Karena Alkitab itu sendiri adalah firman yang diucapkan oleh Allah sendiri dalam kehidupan kita. Dan biarlah
pada hari ini kita belajar bagaimana kita itu mengetahui tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Dan mengapa kita ada di dunia ini. Semua jawaban itu ada di dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah hal yang berharga, harta yang berharga di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama dengan tekun untuk baca firman Tuhan. Dengan tekun dan sungguh-sungguh minta hikmat ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga meminta kekuatan daripada Tuhan agar firman yang kita pelajari itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari rekan-rekan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kalau pada saat hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh disadarkan ya Tuhan, betapa kami seringkali gagal untuk belajar dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman-Mu. Seringkali kami merasa terbebani ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, itu menggugah hati kami, menyadarkan kami ya Tuhan, betapa pentingnya kami untuk baca firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu ya Tuhan, apa yang menjadi tujuan-Mu, itu boleh kami mengerti. Apa yang menjadi rencana-Mu bagi hidup kami, itu boleh kami tahu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Untuk kami senantiasa memiliki kegairahan, belajar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak muda, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Engkau tetap lindungi, Engkau tetap jagai. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga keselamatan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Berkati di dalam studi mereka. Berkati di dalam pekerjaan mereka. Dan juga Tuhan hadir dan memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga mereka semua tetap di dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi, sehingga pemimpin bangsa ini ya Tuhan, dimampukan untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi atas bangsa kami, terutama pandemi COVID-19. Sehingga campur tangan Tuhan itu boleh dinyatakan atas bangsa kami, Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GBPS Jemaat Sawahan. Kami berdoa untuk para penatua yang ada dan para diaken, kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat akal budi, urapan dan kuasa, baik dalam kehidupan pribadinya, pelayanannya, maupun di dalam seluruh keluarganya. Dan kiranya pada hari-hari seperti ini ya Tuhan, Engkau berbicara secara khusus kepada para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami bisa menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada kami semua, sehingga kami semua ya Tuhan boleh dikuatkan, boleh dihiburkan, dan semakin berharap dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.